Ya, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam kita semua perjuangan. Yang terhormat Ketua Himpunan Jurusan Teknik Elektro, Bagus Ramadhani. Yang saya hormati Ketua Pelaksana FKBC 2023, Sigit Wibowo. Mungkin pada pagi hari ini aku mewakili ya dari istilahnya panitia FKBC untuk sekiranya klarifikasi juga dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baru terkait FKBC 2023. Mungkin langsung aja kita ke Google Form-nya ya. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, apa mendatangkan band? Kalau iya, apa emang kewajiban? Oke, jadi di FKBS itu tidak mendatangkan band. Lanjut aja, apakah panitia membuat proposal kegiatan ini? Apa hanya diberatkan ke maba? Oke, panitia yang pastinya membuat proposal ya buat FKBS ya. Karena kenapa? Karena ya setiap kita melaksanakan sebuah program kerja itu pastinya dibutuhkan proposal yang nantinya bakalan dipertanggungjawabkan di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Oke, yang ketiga nih, duit semono ki ora sithik loh. Ya bener, duit segitu tuh emang nggak sedikit. Soalnya kenapa? Soalnya dengan jumlah kalian yang banyak, pasti emang uang yang kita kelola itu pasti juga lebih banyak. Dan sebisa mungkin kita selalu berhati-hati untuk sekiranya menggunakan uang tersebut. Yang semangat-semangat di skip aja ya. Oke, tolong Mas kalau ada masukan ataupun saran tolong diterima. Oh iya, kalau boleh usul untuk bajunya sesuai jumlah di kelas aja Mas. Oke, sebenarnya terima kasih ya buat pertanyaannya. Ini aku nggak sebutin nama juga karena emang demi kepentingan bersama juga. Oke, ini saran yang bagus ya. Setelah kayak banyak pertanyaan terkait baju juga, mungkin buat besok jadinya tiap anak membawa satu pakaian aja ya. Soalnya kalau misalnya dua pakaian juga, kalau menurut teman-teman terlalu berat ya, ya udah daripada timbang memberatkan kan juga gimana gitu. Ya mungkin nanti buat eh, list perlengkapan yang terbaru nanti bakalan dikirim ya. Ya sementara boleh sih kalau semisal emang satu satu orang bawa satu pakaian gitu. Ya, oke lanjut ya. Di sini ya Kak, dari saya sebenarnya cuma mau tanya satu. Untuk acara FKBC itu dari panitia membantu membackup dana tidak ya sebelum merincikan ke maba? Misal dari panitia mencari sponsor atau donatur, atau berusaha mencari dana lain dari hal yang tentunya halal atau semua anggaran dibebankan ke maba. Oke. Sebenarnya aku mau jawab dulu ya terkait panitia itu ikut nge-backup apa enggak sih dananya? Yang pastinya ikut ya. Tapi mungkin bukan buat acaranya, tapi sekiranya buat persiapan. Nah, persiapan yang dimaksud itu kayak gimana sih? Jadinya kalau misal kita melaksanakan FKBS itu kan pastinya kan kita kan juga udah survei nih, udah banyak kali survei. Bahkan di total-total pun itu juga udah 15-an kali survei ya mungkin dari Semarang ke Kendal itu sebanyak 15 kali yang dimana itu transportasi, bensin, kemudian konsumsi dan logistik segala macam itu ditanggung 100% semuanya dari panitia. Jadi tidak ada yang menggunakan uang peserta FKBSE. Kemudian untuk selanjutnya kan ada sponsorship nih. Kita tidak ada donatur, kemudian tidak ada sumber dana lain seperti dana usaha itu tidak ada karena itu juga bakal dipersiapkan untuk program-program yang lain. Jadi buat sponsor pastinya kita juga ada untuk menunjang bakti sosial juga dan sekiranya buat percetakan kita ada dari Indo Printing dan juga Oti Fried Chicken seperti itu. Oke, lanjut next. Oke, yang pertama untuk baju bekas cuma baju doang kan nggak pakai celananya soalnya cuma punya bajunya. Yang kedua untuk celana training boleh diganti pakai celana chinos nggak? Soalnya celana trainingku cuma satu. Oke, ini yang pertama ya. Untuk baju bekas, apakah boleh bajunya doang, pakaiannya ya maksudnya ya. Oke, jadi gini, kalau misalnya emang diusahakan pakaian tidak punya, ya udah baju bekas aja nggak apa-apa. Ya mungkin karena mungkin buat konsekuensi juga, kalau misalnya emang ingin mengumpulkan baju aja tanpa celana, ya nanti bajunya dua gitu. Soalnya biar apa? Biar sama rata juga sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya teman-temannya baju sama celana kan maksudnya kan pakaian itu kan pakaian satu nanti teman-teman yang sekiranya nggak ada celana atau nggak ada baju yang ngumpulinya celana atau bajunya dua gitu biar rata aja sih kalau dari aku gitu. Oke, terus yang kedua untuk celana training boleh diganti pakai celana chinos gak? Soalnya celana training itu cuma satu. Oke, kalau misalnya di perkap sekiranya suruh bawa beberapa celana training dan kalau emang teman-teman punya satu bisa mungkin cari dulu ya maksudnya cari itu mungkin untuk teman-teman ada kenalan di jurusan lain ataupun kakak tingkat dan lain sebagainya
usahakan untuk teman-teman pakainya training dulu nih. Teman-teman nyari training dulu sekiranya kalau misalnya training kan juga kalau dipakai kan juga enak. Kalau misalnya chinos kan kalau misalnya dipakai buat tidur, dipakai buat ini itu kan agak kurang fleksibel ya. Kalau misalnya kita buat pakai buat nanti FKBSS bisa mungkin tetap dicari ya trainingnya ya. Kayak kan banyak cara juga, gak harus beli juga. Mungkin pinjam dengan teman-teman cutting yang sekiranya kenal ataupun pinjam ke teman-teman yang beda jurusan. Bahkan teman-teman yang sekelas pun kalau misalnya punya banyak kan juga bisa. Jadi tetap sebisa mungkin dicari dulu trainingnya, jangan langsung kayak pakai chinos gitu. Soalnya itu kayak dampaknya itu ada gitu kalau misalnya pakai chinos gitu. Oke, next. Kalau merasa keberatan dan tidak sanggup dengan biaya 410.000, apa yang dilakukan panitia? Apakah hanya bodo amat, dikasih keringanan, atau disuruh nggak ikut kegiatan? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau merasa keberatan dan tidak sanggup dengan biaya 410 itu, apa yang akan dilakukan panitia? Oke, yang pasti kami dari panitia tidak bodo amat ya. Kami juga mempertimbangkan sekiranya apa sih kok bisa keberatan dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya emang dirasa begitu, kita bakalan adakan mediasi ya. Mediasi yang dimaksud sebagai kita perantara juga sekiranya kenapa sih kok dari teman-teman tidak sanggup atau keberatan dengan biaya 410.000 itu. Mungkin dari faktor ekonomi kah atau faktor apakah gitu. Kita bakalan ada mediasi yang secara bertahap nanti juga dari aku, dari ketua himpunan juga, dari ketua pelaksana, kemudian nanti juga kita mediasi sampai ketua jurusan juga, yang dimana nanti juga pastinya jika kalau merasa keberatan itu juga pasti kita saring dulu nih kita sorry kita saring dulu kita apa ya sekalian kita seleksi juga dengan berkas-berkas pendukung yang sudah kita siapkan biar nanti kedepannya biar apa ya transparan lah sekiranya itu jelas misalnya tidak sanggup atau apa itu kan nanti kita juga pasti bakal adakan mediasi. Oke, next. Apakah panitia ikut berpartisipasi dana FKBC? Kalau iya, kirimkan buktinya. Kenapa ada kegiatan kayak masang penerangan jalan, cat rumah warga? Emang ini KKN, terus kegiatan seperti itu untuk proker atau laporan panitia. Misal iya untuk proker panitia, dia untuk kegiatan ini dipisahkan sendiri, soalnya kegiatan ini bertema keakraban. Apakah dengan kegiatan semacam bakti sosial bisa menambah keakraban? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ya mungkin aku sedikit meluruskan ya buat teman-teman yang sekiranya masih salah persepsi nih terkait FKBSE. Yang pertama, aku mau jelasin dulu ya terkait FKBS. Itu kan singkatannya kan Forum Keakraban dan Bakti Sosial Elektro. Jadi ini perlu di-note ya, nggak cuma keakraban aja, tapi juga ada bakti sosial. Jadi kita itu jalannya itu berdampingan, nggak cuma bakti sosial aja, tapi juga ada malam keakraban aja, begitupun sebaliknya. Oke, yang pertama, apakah panitia ikut berpartisipasi dana FKBS itu udah aku jelasin ya terkait persiapan tadi, ada pertanyaan sebelumnya. Terus kenapa ada kegiatan kayak penerangan jalan dan lain sebagainya? Apa emang ini KKN? Oke, pertanyaan sangat bagus karena kegiatan-kegiatan kayak penerangan jalan, cat rumah itu termasuk kita mengadakan bakti sosial yang di mana itu juga sekiranya kita juga udah musyawarah juga dengan desa. Sekiranya feedback yang dapat kita berikan buat desa itu apa? Soalnya kan kita kan juga udah minjem beberapa ruangan, kita juga minjem kamar mandi dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebisa mungkin juga istilahnya mengabulkan lah sekiranya yang desa perlukan itu apa kayak semisal penerangan yang mungkin di sana di beberapa titik masih juga ada yang gelap. Kemudian cat ini buat ngecat suatu madrasah, buat ngecat sekolah juga. Nah, kita mencoba berkomunikasi nih terkait desa. Soalnya kita kan juga emang bakti sosial nih. Jadi emang ini tuh bisa dibilang emang mirip KKN ya. Soalnya juga teman-teman kan nggak ada KKN dan kita istilahnya latihan lah buat terjun ke masyarakat begitu. Oke. Dan ini juga pastinya bakalan dilaporkan. Itu sih apakah menjawab? Aku rasa menjawab ya. Oke, selanjutnya untuk kesekretariatan, mengapa harus Rp5.000? Ibarat gini, anggap aja di grup Polinas ada 700, dan itu udah 3,5 juta. Masa buat saya masih gitu kak, dan nggak bakal sebanyak gitulah. Oke, pertanyaan sangat bagus. Ya, emang ya, buat persiapan emang tidak sebanyak 3 juta sekian buat kesekretariatan. Tapi yang perlu teman-teman tahu nih untuk yang tanya itu kesekretariatan di FKBC itu juga lumayan banyak banget. Soalnya suratnya itu bisa 50-an lebih. Kita kan nggak cuma bikin surat peminjaman, surat permohonan, dan surat pemberitahuan, tapi kita juga bikin yang namanya proposal sponsorship yang kita juga udah selain mengajukan berbagai sponsor, mulai dari sponsor buat bakti sosial, buat air kalau misalnya bisa, dan itu kita juga print proposal sponsor itu juga nggak sedikit biayanya. Kita kan juga proposalnya kan juga lumayan mahal tuh sekitar 25.000 lebih sampai 30.000 dan itu buat satu proposal aja ya. Terus juga belum proposal kegiatan, kemudian revisi-revisi dan lain sebagainya, kemudian membeli materai, kemudian juga
nanti bakalan ada laporan pertanggungjawaban kerja itu kan eh, juga gede banget tuh yang perlu di print yang apa ya sekiranya juga dadakan pun nanti juga ada waktu hari H. Nah, jadi kita juga istilahnya jaga-jaga aja dengan kita menganggarkan sekian itu juga bisa istilahnya sampai hari H pun juga itu masih bisa dipergunakan gitu dananya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya emang nanti pun sisa itu bakalan kita kembalikan kepada masyarakat. Jadi tidak untuk panitia kayak aku berani jamin itu. Jadi mungkin jelas ya terkait itu. Oke, next. Ini bukan pertanyaan tapi keluhan. Jadi gini untuk biaya segala macam aku udah gak shock karena udah tahu Kak. Itu pun ortuku juga gak apa-apa karena itu kegiatan. Tapi untuk barang bawaan atau aku keberatan soalnya itu banyak banget udah pribadi plus kelas plus untuk baksos itu kayaknya belum berangkat aja udah males gitu. Mohon untuk mempertimbangkan lagi tentang barang bawaan. Maaf. Oke, terima kasih banget buat aspirasinya. Bakalan aku diskusiin lagi mungkin terkait nanti buat pakaian. Jadinya nanti satu pakaian tiap anak aja ya. Dan nanti mungkin buat baksos yang satu kelas bawa buku itu tidak diwajibkan. Jadi teman-teman kalau misalnya emang kelasnya emang dari teman kelasnya itu ada atau banyak yang punya buku dibawa aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang satu kelas itu kayak kesusahan mencari buku gak usah dibawa aja nggak apa-apa. Soalnya ini juga sekiranya menurutku juga nggak terlalu banyak juga buku yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya dari teman-teman istilahnya bisa membawa dan tidak merasa keberatan boleh banget dibawa. Oh iya, ini aku juga mungkin ngelurusin juga buat perlengkapan itu tidak 100% semua perlengkapan itu dibawa waktu hari H. Jadi ada kayak perlengkapan-perlengkapan yang bakalan dibawa Hamin H. Misal Hamin 3 atau Hamin 4 itu bakalan dikumpulin di panitia itu ada. Contohnya itu ada mungkin perkap kelas kayak semisal Indomie, teh, kemudian ada juga nanti roll kabel, ada juga nanti tiker. Kan kalau misalnya dikumpulin waktu hari H kan kayak menambah beban teman-teman nggak sih? Jadi ini aku perlu lurusin sekiranya nanti yang perlu dikumpulkan Hamin H itu apa aja, tiker lah atau apalah itu bakalan nanti dijelasin di PowerPoint atau panduan FKBS selanjutnya. Oke, buat barang bawaan juga pasti nanti akan apa ya? Aku yakin bakalan ada revisi juga terkait itu. Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih juga buat aspirasinya. Gitu. Oke, lanjut. Ujung dari semua ini cuma satu, dana ditekan lagi agar tidak mangkrak. Kami maba benar-benar minta tolong karena kami semua masih jadi beban keluarga. Oke, sama. Sebenarnya aku juga masih jadi beban keluarga ya. Kita semua mungkin juga masih beban keluarga. Mungkin juga beberapa dari kalian juga udah ada yang kerja atau nyari uang sendiri ya. Aku appreciate banget. Gini, sebenarnya ini udah ditekan sih. Jadinya emang rencana awal berapa itu udah ditekan sampai 410.000 ya. Jadi kalau misalnya emang mau ditekan lagi itu nggak bisa. Soalnya dari kalkulasi dari teman-teman panitia itu udah sekiranya paten. Yang dimana kalau misalnya teman-teman eh, jadi beban keluarga kan juga udah apa ya? Silakan ini kan juga udah dibilangin waktu awal-awal gathering waktu bulan Agustus itu. Yang dimana kalau misalnya tujuan kita buat ngebilangin itu dari awal kan buat teman-teman tuh biar bisa persiapan dananya. Jadi kayak gimana ya, kayak ini tuh juga udah paten, juga udah nggak bisa dirubah lagi karena juga sudah ada surat pemberitahuan dari untuk orang tua. Maka dari itu 410.000 itu nominal yang tidak dapat dirubah, nominal yang fix juga yang paten. Karena itu juga udah istilahnya kan juga kita pernah sosialisasi juga waktu gathering yang dimana itu juga kita tujuannya buat persiapan. Kalau misalnya emang dirasa besar kan kita bisa menyiapkan dari jauh-jauh hari 1 bulan lebih itu kan gitu. Oke, next. Maaf, maaf nama saya disamarkan untuk kepentingan saya sendiri. Oke, maaf banget jadi pertimbangan. Oke, jadi gini ya kakak-kakak tercinta, karena banyaknya pengaduan atau tidak sanggupnya pembayaran, saya sih sanggup-sanggup aja. Tapi kami juga tidak tahu sebenarnya di lapangan itu apa aja atau malah tidak sesuai. Jadi yang saya pertanyakan ini sebaiknya ya kalau nggak sanggup juga nggak apa-apa, biar yang jadi panitia yang sanggup aja. Oke, berilah transparansi sedetail mungkin. Kalau bisa dikasih nota biar pada diem bocah-bocah yang komplain itu didetailkan. Kalau itu dicek BPM atau BEM dengan analisis yang tinggi ya masih dimarahin menurutku karena cuma tulisan beberapa aja yang menurut penjelasan. Oke, sebenarnya aku terima kasih banget buat sekiranya yang udah yang udah apa buat berani speak up terkait transparansi yang lebih didetailkan kan mungkin buat pembayaran. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman menunjukkan nota itu dari kami panitia juga merasa keberatan ya. Soalnya gimana? Soalnya ini juga merupakan arsip internal juga yang gimana pastinya nanti bakalan kita pertanggungjawabkan dengan BEM dan BPM. Teman-teman jangan khawatir kok dengan biaya segitu tuh teman-teman udah worth it banget buat ikut dan ini kan juga udah disetujui dengan
Pak Yusran ya selaku ketua jurusan, maka dari itu buat biaya ini tuh rinciannya tuh juga udah jelas juga, ada jaket sebesar 100.000 sekian, kemudian ada biaya sewa yang meliputi sewa panggung dan lain sebagainya, kemudian juga ada biaya transportasi yang kita juga naik truk dan lain sebagainya, juga udah dapat kaos juga, konsumsi 6 kali dan snack juga itu juga udah jelas, udah kita sebisa mungkin kita detailkan, kita jelaskan. Tapi untuk nota dan lain sebagainya kita tidak bisa memberikan secara gamblang ya, karena emang itu nanti dipertanggungjawabkan secara internal dari teman-teman HMJ ke teman-teman BEM kemudian ke BPM. Jadi jangan khawatir, buat transparansi dana pasti juga akan diperiksa dengan teman-teman BEM dan juga BPM. Jadi teman-teman kalau misalnya emang khawatir kita berlaku curang itu tidak mungkin ya, karena emang kita kan juga nggak buat HME aja ya proposalnya, tapi kita juga bertanggung jawab kepada BEM, kemudian BEM kepada BPM, dan BPM kepada institusi. Dan ini juga udah disetujui oleh ketua jurusan. Jadi menurutku aman aja sih. Yang penting teman-teman sekiranya bisa beri pengertian lah, dengan uang segitu kan juga yang teman-teman dapatkan juga oke banget gitu. Nah, untuk dana lebih dari FKBS itu kan katanya panitia nggak bakalan nilap atau disumbangkan dan lain sebagainya kali 700 maba. Logikanya untuk kegiatan semacam itu pasti lebih dong. Sekiranya lebih terus untuk donasi. Kami segera mau minta bukti terkait dana kelebihan itu kemana. Nggak mungkin dong panitia nilap sepeser pun. Tadi Fikri juga ngomong gitu. Oke. Misal ketahuan seperti itu panitia nggak para mahasiswa baru nggak bakal diem-diem. Ini kan kita juga mahasiswa. Ininya ada dana yang lebih bisa di-share ke grup HME untuk informasi. Terus untuk rokok atau vape tidak diperbolehkan, alasannya apa? Oke. Yang pertama buat dana ya. Buat dana kalau misalnya nanti pun terjadi kelebihan atau sisa dan sampai H plus H itu juga sekiranya masih ada dana yang tidak terpakai, bakalan 100% akan kami salurkan kepada masyarakat juga. Jadi tidak bakal ditilap ya oleh panitia ya. Aku notes itu. Jadi aku panitia berani jamin tidak bakal nilap dana sisa dari FKBSE ya. Kita bakalan alihkan ke itu ke sosial. Kita bakalan nanti juga transparansi ya kalau misalnya emang diperlukan. Kita juga dari dulu pun seperti itu. Kalau misalnya uang dari mahasiswa baru kan untuk masyarakat dan akan kembali ke masyarakat gitu. Aku berani jamin, dan nanti kita bakalan adakan suatu transparansi seperti itu. Oke, next. Kemudian untuk rokok atau vape kenapa tidak diperbolehkan? Alasannya apa? Oke, karena kita di sana kan membawa nama Polines ya, membawa nama institusi juga, yang kita kan juga harus menjaga nama baik dari institusi tersebut. Kalau misalnya rokok atau vape kan itu bisa dikatakan kan kurang sopan juga ya, kalau misalnya kita juga berada di wilayah orang, kemudian kita juga misalnya berperilaku yang seperti itu. Jadi untuk menjaga nama baik Polines juga, maka dari rokok atau vape itu tidak diperbolehkan seperti itu. Oke, next. Maaf Mas atau Mbak, sebelumnya saya ingin bertanya, pas saya gathering prodi itu kan ada salah satu cutting yang bilang intinya FKBS itu senang-senang aja dan santai. Nah, tersebut cuman senang-senang aja mengapa harus sampai biaya terbilang tinggi. Tapi jadi jika kata Mas Mbak ini, di acara ini kita ada bakti sosial terhadap warga desa dan bantu-bantu warga desa, mengapa tidak difokuskan ke kegiatan itu saja? Tidak usah ada panggung-panggung gitu. Oke, ini pertanyaan yang kontradiksi ya dengan pertanyaan sebelumnya, yang dimana pertanyaan sebelumnya itu menjelaskan tentang kenapa kita nggak makrab aja. Sementara pertanyaannya kenapa kita nggak baksos aja. Oke, jadi gini, esensi dari kegiatan FKBC atau Forum Keakraban dan Bakti Sosial Elektro itu kita juga jalan berdampingan tadi yang udah aku jelaskan tadi. Jadi selain kita ada makrab itu juga ada baksos. Kita tuh berjalannya berdampingan. Jadi nggak bisa cuma diadakan baksos aja dan nggak bisa diadakan makrab aja. Soalnya selain kita eh, mengimplementasikan pengabdian masyarakat, poin ketiga dari nomor 2 yaitu bakti sosial, kita juga pengen buat teman-teman maba itu sekiranya akrab sama teman-teman sekelasnya, sama teman-teman seangkatan. Jadi biar nanti kedepannya itu enak gitu. Jadi eh, acara itu tidak bisa kayak bagi sosial aja ataupun makrab aja, itu nggak bisa, tetap kita harus menjalankan itu secara berdampingan gitu. Maka menjawab ya, aku rasa menjawab sih. Oke, jadi mungkin FKBS ini bisa lebih singkat, mungkin 1 harian, jadi bisa menekan biaya kebutuhan. Oke, pertanyaan sangat bagus. Tapi aku garis bawahi dulu, itu tidak mungkin ya bisa dilakukan dalam waktu 1 hari, karena emang selain kita mengadakan baksos kan kita juga pastinya kan mengadakan pensi juga ya buat keakraban, dan pensi itu dilaksanakan oleh 31 kelas. Jadinya sangat impossible banget kalau mau dilaksanakan 1 hari, dan baksos pun juga ada seperti itu. Kemudian juga pastinya juga ada apel-apel yang lain. Sorry, sorry. Ada apel-apel yang lain lah, maka dari itu kita adakan 3 hari. Nah, mungkin semisal tahun depan teman-teman ada inovasi ya, inovasi terkait ini mau dibuat 1 hari ya, monggo silahkan. Itu juga tiap angkatan pasti juga beda-beda konsepnya. Jadi alasan nggak bisa eh,
dilaksanakan 1 hari karena kita juga selain ada pensi itu juga ada baksos dan lain sebagainya gitu. Oke, next. Satu lagi Mas Ba, ini kan merupakan salah satu syarat mengikuti TA atau skripsi kan. Berarti untuk elektro harus bayar lebih daripada jurusan lain padahal sama-sama mengikuti TA dan skripsi dan bobotnya pun sama dengan jurusan elektro. Terus untuk saya sebagai salah satu mahasiswa yang masuk Polines jalur SPBT dengan biaya SP dan UKT tinggi itu juga sudah bersaing melalui ujian, apakah juga harus membayar lagi untuk mengikuti TA dan skripsi? Apalagi misal TA dan skripsi dihapus, apakah sertifikat-sertifikat yang sudah didapatkan berguna atau bagaimana Kak? Oke, maaf sebelumnya kalau banyak tanya. Oke, ini aku jawab ya. FKBSE itu adalah salah satu syarat untuk mengikuti tugas akhir dan skripsi ya, dan nanti bakalan ada sidang. Nah, dikhawatirkan kalau misal penguji sidang kalian itu menanyakan tentang poin ketiga tidak perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Kalau misalnya emang teman-teman ditanya pernah pengabdian masyarakat apa belum selama di Polines. Nah, karena kalau misalnya teman-teman lihat apa ikut FKBS kan juga udah bisa jawab tuh, udah di FKBS kemudian kan juga buat bukti kan pasti kan kita serahkan sertifikat seperti itu. Jadi alasannya kenapa FKBS itu wajib karena emang kalau misalnya teman-teman nggak melakukan FKBS kan juga belum mengamalkan tridharma perguruan tinggi poin ketiga dan juga bisa dibilang teman-teman belum belum sekedap menjadi mahasiswa gitu. Maka dari itu ini tuh wajib buat mengikuti tugas akhir atau skripsi dan lain sebagainya. Soalnya kan teman-teman juga udah implementasi sebagai mahasiswa juga. Terus kenapa elektro bayarnya lebih dari jurusan lain? Oke, sebenarnya tuh ini tiap jurusan itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Mungkin di jurusan lain itu sudah ada istilahnya dana yang menunjang, dana dari pusat ya dan dari institusi, tapi dari elektro itu tidak ada. Itu juga yang menyebabkan di elektro itu juga bayarnya bisa dibilang lebih daripada jurusan-jurusan lain. Terus juga di elektro itu juga kita juga udah dapat jaket dan lain sebagainya, kita juga udah dapat t-shirt, kita juga udah dapat banyak juga, kita juga udah apa ya transportasi gitu kan kita kan juga lumayan jauh nih, lumayan medan yang kita tempuh itu juga agak ekstrim juga kan. Maka dari itu yang transportasinya juga bisa dibilang agak mahal juga dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di rincian dana di surat pemberitahuan teman-teman juga harusnya bisa pengertian lah terkait ini. Jadi juga emang FKBS selain mengikuti tugas apa ya syarat untuk mengikuti tugas akhir dan skripsi itu wajib banget. Nah, kalau misalnya TA dan skripsi dihapus, apakah sertifikat itu berguna? Pastinya berguna ya teman-teman. Soalnya gini, aku nggak tahu ya TA atau skripsi bakal dihapus atau enggak. Tapi kalau misalnya pun dihapus itu juga sangat berguna banget buat teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman ingin ikut volunteer atau ikut kegiatan-kegiatan lain yang bertemakan masyarakat ya, yang bertemakan bakti sosial dan sosial masyarakat lainnya. Kalau misalnya teman-teman kayak sudah punya pengalaman untuk untuk ikut di FKBC untuk mengabdi kepada masyarakat kan juga itu juga jadi poin plus juga kan. Jadi teman-teman kayak udah pernah istilahnya mengabdi kepada masyarakat, berbaur kepada masyarakat desa dan lain sebagainya. Jadi ini juga berguna banget buat pengalaman dan istilahnya CV teman-teman begitu. Oke, next untuk berita yang sedikit beredar, yang sedikit beredar. Katanya FKBC tidak berpengaruh pada skripsi nanti, lalu gunakan kegiatan ini diwajibkan. Kenapa ya? Semata-mata hanya untuk keperluan keakraban dan bakso saja. Dan untuk bakso sendiri, semisal dari awal udah ditetapkan segitu, kenapa harus bawa yang lainnya? Dan seharusnya pun kalau emang niatnya banyak, baksonya karena pesertanya banyak bisa dipikirkan dan dibicarakan dari awal karena tidak menjadi keributan lagi. Karena sejatinya uang yang kita keluarkan ini bukanlah nominal yang kecil, dan jika masih bisa dipangkas biayanya, kenapa tidak? Kebanyakan kasus terjadi jika biaya yang diperlukan memang besar nominalnya. Seharusnya dengan adanya banyak peserta maka bisa lebih diringankan lagi, tidak perlu jauh-jauh dalam membantu sama lihat teman sekalian kita masih banyak kesulitan lebih bagaimana dari posisi mereka ini juga akan mengikuti kegiatan FKBC dengan luar besar namun dirinya saja juga kesulitan. Apakah nantinya akan ada hal yang dijamin dan terkesan ini dari juga kakaknya mengatakan bahwa jika nanti ada uang yang tersisa makan akan dilakukan ke masyarakat lalu kenapa masih memberatkan mahasiswa untuk membawa banyak hal dan jika dia dari keperluan yang ada hal tersebut sudah cukup memakan uang lagi karena dilihat juga perkap yang dibawa cukup banyak sekali. Apa gunanya jika acara kita berbeda dari jurusan lain, tapi biaya duluan sangatlah besar. Kalaupun bisa lebih simpel dan mudah, kenapa tidak begitu saja? Kenapa harus menggunakan acara yang sangat memusingkan mahasiswa? Oke, sebenarnya ini lebih ke keluh kesah ya. Oke, aku terima kasih banget buat yang sudah berani menyampaikan. Sebenarnya ini aku juga sedikit klarifikasi juga terkait bakti sosial nih. Jadi bakti sosial itu kenapa kita banyak? Karena kita juga linear dengan keperluan di desa tersebut. Yang dimana kita karena mahasiswanya banyak, kita juga pastinya kan kita memberikan bakti sosial juga yang banyak juga. Bahkan itu juga jumlahnya itu sangat jauh juga sama kayak tahun lalu. Jadi ini juga bisa dibilang ini dobrakan juga karena mahasiswa yang banyak. Ya kita maksudnya juga harus banyak ya. Soalnya gimana? Soalnya gimana caranya kita kan juga
membagi mahasiswa-mahasiswa 700 sekian mahasiswa itu dibagi ke dalam sub-sub kategori baksos yang diantaranya ada baksos pengajaran, baksos kebersihan, baksos sembako dan juga baksos penerangan. Nah, maka dari itu nih kita juga bingung nih karena mahasiswa yang banyak, maka kita kan juga harus membagi mahasiswa itu untuk jalan ke baksos tertentu yang itu juga menurutku kan juga gini, kita kan juga banyak mahasiswa pastinya kan juga bakalan banyak baksos ya kan nggak mungkin kan kalau misalnya banyak mahasiswa tapi baksosnya cuma sedikit nanti mahasiswa-mahasiswa yang lain ngapain gitu. Nah, maka dari itu kita juga bisa mungkin kita membagi rata juga sekiranya nanti ada mahasiswa yang bekerja di baksos ini, baksos itu dan lain sebagainya. Dan untuk kenapa kita juga udah bayar baksos tapi kita juga untuk membawa karena emang yang buat bayar baksos itu belum terinclude dengan bahan-bahan lain seperti gula dan juga eh, gula dan juga itu apa bukan gula sorry teh dan juga mie karena itu perkiraan dari uang-uang kalian itu juga dialihkan ke bakso-bakso yang lain contohnya nanti membeli tiang listrik untuk penerangan dan lain sebagainya kemudian untuk pembelian cat, pembelian alat-alat kebersihan untuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi aku garis bawah juga yang teman-teman iuran 40.000 itu bukan hanya untuk membeli bakso sembako, tapi juga untuk membeli bakso-bakso yang lain ya, yang sekiranya juga itu diperlukan untuk masyarakat desa gitu. Jadi karena apa? Karena kan kita juga harga-harga sekarang kan naik, jadinya teman-teman juga sekiranya bisa paham lah dan pengertian dan teman-teman juga misalnya itu dari panitia itu juga udah sekiranya mempertimbangkan juga alat-alat yang sekiranya teman-teman yang tidak terlalu memberatkan itu apa aja. Ini kan juga perekamnya kan perekam sekelas ya, bukan perekam pribadi. Jadi menurutku itu juga udah bisa diantisipasi sih, gitu. Terus apalagi tadi ya, ada tanya juga. Oke, untuk berita yang sedikit beredar, aku juga tekenin lagi bahwasanya nih ya, FKBSI itu berpengaruh pada nantinya pada sidang TA atau skripsi. Karena apa? Karena jika teman-teman tidak melaksanakan FKBSI itu tidak teman-teman belum menjadi mahasiswa ya, belum ada pengamalan dari poin ketiga pengabdian masyarakat. Nah, memang kalau misalnya teman-teman kuliah di universitas kayak misal Undip itu kan ada KKN kan. Nah, KKN itu bukti implementasi dari poin ketiga tidak perguruan tinggi atau pengabdian masyarakat. Nah, maka dari itu teman-teman dari Polines semua jurusan ya kita menginisiasi nih terkait gimana teman-teman sekarang biar bisa mengimplementasikan poin ketiga Tridharma perguruan tinggi atau pengabdian masyarakat. Nah, maka dari itu nanti mungkin beberapa penguji itu ada yang tanya, sudah pernah melakukan pengabdian masyarakat belum? Nah, kalau udah kan bisa dibuktikan dengan sertifikat FKBSE begitu. Jadi ini tetap penting ya, soalnya kalau teman-teman nggak melakukan pengabdian masyarakat itu belum bisa disebut sebagai mahasiswa. Ya, ya masa nggak mahasiswa tapi melakukan sidang kan juga nggak bisa kan? Ya masa belum mahasiswa tapi melakukan TA itu kan nggak bakal bisa kan? Nah, maka dari itu FKBSE itu penting dan wajib untuk dilakukan seperti itu. Nah, ini kan juga ada ya yang banyak yang kesulitan. Oke, jadi ini aku garis bawahi juga. Jadi ini sebenarnya yang challenge. Jadi walaupun kita sebagai mahasiswa udah merasa sulit, tapi mungkin di bawah kita itu juga masih banyak ada yang sulit. Jadi kita juga sebisa mungkin kita bisa meningkatkan empati kita. Tujuan dari teman-teman panitia untuk melakukan FKBS kan juga untuk meningkatkan empati teman-teman nih. Sekiranya yang teman-teman udah merasa kesulitan, tapi juga di bawah-bawah kita, di penduduk-penduduk desa sana, itu juga pasti masih banyak yang berkebutuhan dan teman-teman ini tuh juga diuji ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman juga bisa merasakan empati dan simpati, maka kan juga ini diuji juga terhadap kepedulian masyarakat gitu. Jadi output dari FKBSI atau tujuan dari FKBSI itu selain buat pengabdian masyarakat, selain buat keakraban, tapi kita juga meningkatkan jiwa sosial. Jadi walaupun kita sulit, kita juga harus bisa membantu warga-warga sekitar yang sekiranya lebih membutuhkan daripada kita, seperti itu ya. Jadi tetap ini challenge juga buat teman-teman. Sekiranya kalau emang teman-teman merasa sulit tuh pasti ada yang lebih sulit lagi seperti itu. Oke, kegiatan ini wajib ya dengan diiming sertifikat agar bisa mengikuti semua. Tak tunggu sertifikatnya, Min. Kalau miskomunikasi sertifikat belajar gimana tuh? Sebenarnya kan enggak tuh beritanya. TOEFL aja yang pasti aja gratis. Oke, aku jamin sertifikatnya itu pasti bakalan ada. Teman-teman tunggu aja ya, pasti bakalan ada 100%. Kalau misalnya emang nggak ada pun bisa langsung komplain ya. Dan nanti sertifikat FKBS itu juga pastinya juga langsung dibagi di proker HMS selanjutnya ya. Nanti ditunggu aja sertifikatnya tuh pasti ada ya. Aku berani mempertanggungjawabkan pasti ada sertifikatnya begitu. Oke, ini pertanyaan ke-19 ya. Baik Kak, sebelumnya mohon maaf saya ingin bertanya apakah tidak ada keringanan seperti bawa barang seperti mie, teh dengan merek Dadang dan kopi Karabianat. Kalau misalnya baju masih bisa Kak cari buat anak kos, tapi buat yang lain juga susah Kak. Untuk buku juga anak kos cuma bisa buat bawa buku tulis buat kuliah. Kalau mau ambil di rumah
jauh dan juga gak ada libur buat kuliahnya hanya Sabtu dan Minggu. Apakah cukup untuk pulang ke rumah? Jika diwajibkan untuk membawa barang pribadi bermaksud untuk keperluan kita masih oke lah. Tapi yang nggak sebanyak itu, oke. Buat mis kardus itu kan sekelasnya pasti kan iuran buat beli dan keluar uang lagi. Pembulan aja juga buat makan sama kos juga udah mepet. Mau minta ortu kan juga gak enak. Bener ya, kewajiban ortu membayar anaknya. Tapi kalau biayanya yang begitu banyak dan dadakan, kita sebagai anak juga kasihan kak sama ortu. Oke, ini juga udah aku jawab. Jadi gini, untuk Gudeg Arabiana, kemudian Teh Dadang dan mie itu kita samakan mereknya kenapa? Karena untuk eh, karena biar kita tuh tidak ada ketimpangan sosial yang dimana Gudeg Arabiana itu nanti bakalan teman-teman minum waktu teman-teman melaksanakan pentas seni. Jadi biar gudegnya rasanya sama kan biar sekali bikin kan bisa banyak tuh. Kalau misalnya kopinya beda-beda kan nanti sekali bikin kan malah rasanya kan kecampur-campur gitu. Nah, jadi itu alasannya kenapa kopinya itu disamakan mereknya. Kemudian buat mie dan teh itu kenapa juga disamakan? Karena ini tuh buat bakti sosial ya yang pertama. Jadi kalau misalnya kayak ada masyarakat A dapatnya merek ini kan juga agak aneh ya kalau misalnya kayak beda merek. Nah, maka dari itu buat baksosnya itu kita juga samakan mereknya juga. Soalnya biar juga ya antisipasi juga omongan-omongan masyarakat yang kurang mengenakan buat panitia. Maka dari itu buat mie kemudian teh itu kita wajibkan bermerek karena itu juga udah untuk baksos dan untuk mencegah ketimpangan sosial begitu. Terus juga untuk buku tadi juga udah aku jelasin buat 5 buku per kelas itu tidak diwajibkan ya, tetapi kalau misalnya teman-teman sekiranya tidak keberatan ya boleh mengumpulkan satu kelas itu 5 buku. Kalau misalnya emang kayak kepepet kalau anak kos yang susah itu ya udah mau gimana lagi nggak apa-apa. Terus juga buat perlengkapan kelas, pastinya kan iuran, iya bener. Jadi gimana untuk antisipasinya? Jadi gini, kalian kan sekelas kan ada 20-an sekian orang ya, 24 sampai mungkin ada yang lebih juga. Jadi kalau menurutku buat iuran itu tidak terlalu banyak juga ya. Soalnya kan teman juga perlu menyisakan dikit juga dari mungkin uang bulanan atau sanggu kalian dan nanti kan juga dari teman-teman pasti kan juga punya uang kas juga di kelas yang itu juga bisa dipergunakan buat FKBSI 2023. Jadi aku tekenin sekali lagi, kegiatan maba itu padat banget, sangat banyak sekali. Jadi uang kas itu diperlukan banget ya. Mungkin teman-teman yang udah memperlakukan uang kas itu bagus banget. Tapi teman-teman yang sekiranya belum melaksanakan sistem uang kas ini diharapkan kedepannya bisa langsung melaksanakan sistem uang kas ya. Karena emang kegiatan teman-teman itu banyak banget ya. Dari jurusan, dari institusi, dari teman-teman HME juga yang pastinya itu juga serangkaian kegiatan maba itu pastinya udah dilaksanakan setiap tahun. Jadi mau nggak mau ya, mohon maaf banget buat teman-teman yang sekiranya memberatkan buat mengeluarkan uang karena itu juga udah merupakan suatu kewajiban seperti itu ya. Aku juga hanya bisa memberikan semangat buat teman-teman sekiranya yang buat persiapan ini itu kan juga lumayan banyak dan lain sebagainya. Tapi juga aku minta kekompakan dari teman-teman kelas juga yang dimana itu juga berpengaruh buat pelaksanaan nanti. Jadi tetap harus kompak buat saling merangkul lah gitu. Oke, ini yang terakhir ya. Jika FKBS itu wajib dari pihak kampus, mengapa kita harus bayar sebanyak itu dan memangnya tidak ada kasih dana dari kampus? Oke, aku jawab ya tidak. Jadi Polinas itu tidak memberikan sepeser pun dana untuk FKBS ya. Jadi itu murni dari iuran teman-teman maba begitu. Makanya itu mengapa itu mahal karena emang dari kampus itu tidak menyediakan dana begitu. Ya, ini juga udah aku jawab semua ya sekiranya 20 pertanyaan yang sekiranya teman-teman tanyakan ke teman-teman panitia FKBSE. Mungkin kalau misal pertanyaan ini teman-teman kurang puas jawabannya, bisa langsung PC ke aku atau nanti diskusi lagi di grup Elektro Muda. Bakalan aku buka lagi linknya. Sebelumnya terima kasih juga ya atas yang udah berani tanya, yang sudah berani menyampaikan pendapatnya masing-masing, yang udah kemarin semalam udah mau musyawarah di grup juga. Aku juga mohon maaf banget buat teman peserta kalau misalnya semalam itu suasananya nggak kondusif juga maka dari itu juga harus terpaksa aku tutup ya buat akses chat di grup. Mungkin habis ini juga bakalan aku buka lagi aksesnya karena dirasa mungkin buat teman-teman berdiskusi ya sebagai sarana diskusi juga. Jadi aku terima kasih, kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.